Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Kita kemarin sudah sampai pada penyebutan macam-macam jenis ibadah beserta dalilnya. Kemarin terakhir kita menyebutkan ibadah al-khauf. Tayyib, kemudian pada halaqah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan jenis ibadah berikutnya, yaitu ar-raja. Ya, ar-raja atau berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil dari ibadah ar-raja adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, ya, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya di surga nanti tentunya, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak, falyamal amalan salihan, maka dia harus beramal dengan amalan yang saleh. Ya, dia harus melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dia tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dengan siapapun. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun dalam perkara ibadah. Tayyib. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan ya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berjumpa, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Ya, maka ini salah satu bentuk ibadah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ibadah hati. Ya, ketika seorang hamba berharap, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kemudian dia termotivasi, dia terdorong untuk beramal soleh. Ya, untuk beramal soleh. Ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dengannya dia terdorong untuk beramal saleh. Ya, selain itu dia juga berupaya untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Seseorang yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga, maka dia harus beramal saleh. Yang mana amal saleh di sini harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas hanya karena Allah, dan syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka baru amalan tersebut dikatakan sebagai amal saleh. Kemudian tentunya dia berupaya untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jadi dia mewujudkan tauhid dalam dirinya dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dengannya harapan yang ada dalam dirinya, ya, dia berharap, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Harapan ini, harapan yang ada pada dirinya ini sesuai dengan upaya yang dia lakukan. Ya, sesuai dengan upaya yang dia lakukan untuk bisa menggapai apa yang dia harapkan. Tayyib. Maka ini salah satu bentuk ibadah dengan kita memiliki harapan di dalam diri kita, berharap kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan balasannya,
memberikan pahalanya kepada kita semua, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Tayyib. Maka ini termasuk ibadah yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Jadi seorang hamba harus memiliki rasa harap kepada Rabb-Nya di dalam dirinya, yang memiliki sikap husnudzan kepada Rabb-Nya, berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Ketika dia melakukan amal saleh, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha membalas ya perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh para hambanya. Ya. Dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang dia lakukan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan kebaikan yang berlipat ganda. Begitu pula ketika dia menjauhi keburukan, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu juga dalam didasari dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya atas upayanya untuk menjauhi larangannya tadi, dan agar Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkannya ke dalam surga. Tayyib miki, maka ini merupakan amalan hati yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ya, jadi harus ada dua hal pada diri seorang hamba terkait dengan amalan-amalan ibadah yang dia lakukan, ya, terkait dengan upaya yang dia lakukan untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sifat khauf, rasa takut yang ada pada diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ar-raja, rasa harap dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua ini. Ada al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa harap. Jangan sampai hanya ada salah satunya saja. Kalau hanya ada salah satunya saja, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ya. Dia akan tergelincir dari jalan yang lurus. Ketika dia hanya memiliki rasa takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki suudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bangun semua amalannya hanya karena didasari dengan rasa takut, tidak ada rasa harap. Hingga kemudian dia pun akhirnya berpikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa-dosa para hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan menghukum setiap hambanya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan tertutup pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia pun merasa putus asa ketika dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, karena hanya didasari dengan rasa takut dalam dirinya, tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini keadaan yang tidak dibenarkan. Begitu pula ketika seorang hamba hanya memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak dibenarkan. Ketika dia hanya memiliki rasa harap, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut akan siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini pun juga akan terjatuh ke dalam kesesatan. Di mana dia kebalikannya dengan keadaan yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia putus asa ketika melakukan perbuatan dosa dan merasa Allah tidak akan mengampuninya, sedangkan yang kedua ini keadaannya dia meremehkan perbuatan dosa, di mana dia merasa yakin bahwasanya dosa yang dia lakukan itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingat bahwasanya Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, tapi dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga sangat pedih siksaannya, sangat berat hukumannya. Tayyib. Maka harus diselaraskan antara dua ini, antara ar-raja dengan al-khauf. Ya, al-khauf dengan ar-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya harus ada dalam diri seorang hamba agar dia benar-benar bisa
mewujudkan penghambaan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan siksa Allah. Dia takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia juga berharap akan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari pada halaqah hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.